Sabtu sore hingga malam, suasana rumah tahanan negara kelas 2A Palangkaraya tampak meriah. Wajah para warga binaan tampak bersukacita menyambut peluncuran buku dan album rohani yang sepenuhnya digarap oleh warga binaan Rutan. Kepala Biro Liputan 6 SCTV Kalteng, Ririn Binti, salah satu undangan yang memberikan testimoni, mengibaratkan warga binaan adalah barang rusak yang masuk bengkel, yaitu rumah tahanan negara. Di tangan mekanik yang bekerja dengan hati yang tulus, maka barang rusak bisa menjadi produk yang berhasil dan menjadi berkat. Saya menganggap tempat ini seperti bengkel. Ketika ada barang yang rusak masuk ke bengkel di sini, tapi ketika sang mekaniknya tidak bekerja dengan hati, maka barang yang rusak tetap menjadi rusak. Dan ketika barang yang rusak masuk ke tempat ini diperbaiki dengan hati dan memanusiakan manusia lainnya sebagaimana manusia, sebagaimana apa adanya, maka menjadi produk yang berhasil. Untuk memperkenalkan album yang akan diluncurkan, para warga binaan menampilkan beberapa lagu rohani yang merupakan hasil ciptaan mereka sendiri. Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2A Palangkaraya, Suwarto, mengatakan tebalnya tembok rumah tahanan tidak menghalangi warga binaan setempat untuk terus berkarya tanpa batas, meski di tempat terbatas. Peluncuran buku Aksara Jiwa Jilid 2 yang salah satu penulisnya adalah warga binaan Rutan Palangkaraya menunjukkan kuasa dan berkat Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun, termasuk keterbatasan ruang. Buku Aksara Jiwa juga ditulis oleh bekas warga binaan yang pernah menjalani sekolah kehidupan di Rutan Madaeng, Surabaya. Kami berikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka untuk menuangkan ide, pikiran, dan bagaimana menghadapi kehidupan di Rutan kelas 2 Palangkaraya, karena tidak mudah bagi mereka yang pertama kali masuk ke Rutan kelas 2 Palangkaraya. Mungkin buku ini sebagai guidance bagi mereka yang baru masuk, sehingga mereka bisa mampu menghadapi kehidupan ketika menjalani hukuman. Harapan kami kegiatan ini pada akhirnya warga binaan setelah keluar dari Rutan kelas 2 Palangkaraya bisa memperbaiki diri, tidak lagi mengulangi perbuatan melanggar hukum. Frit Asahel, salah satu penulis buku, mengharapkan setelah membaca buku Aksara Jiwa, warga binaan yang masih menjalani masa hukuman atau sekolah kehidupan bisa dikuatkan sehingga tetap tenang dan sabar melalui hari-hari yang berat di rumah tahanan. Ada juga cerita tentang seorang petinggi taruna petik. Banyak orang-orang yang menjadi petinggi masuk juga ke tempat pembinaan dan ternyata mereka bisa berubah. Jadi dua ini menurut saya penting mengingatkan, karena kalau di saat kita bisa menyadari keberadaan kita, maka segala hal kita lihat bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Tapi saat kita mau seturut dengan kehendak Tuhan, justru dari hal yang dipandang itu sebetulnya jelek, tapi bisa melahirkan orang-orang yang luar biasa. Petinggi tersebut pada awalnya dia pernah jatuh, tapi setelah itu dia bangkit kembali. Acara yang dikemas dalam warna rupa bermazmur ditutup dengan ibadah yang dipimpin Pendeta Satria. Pendeta mengajak warga binaan selalu bersyukur karena dibalik ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan, Tuhan Yesus pasti merancang yang terbaik bagi umat yang percaya dan taat kepadanya. Manusia-manusia di tempat ini memang pernah salah langkah. Tapi ketika mereka masuk ke tempat ini, langkah mereka diperbaiki. Amin. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan mereka menjadi lebih baik lagi. Amin. Dari Palangkaraya, Ririn Binti, dan Denny Sirtajaya melaporkan. Luar biasa,